Selamat malam, kembali lagi sama keluarga Victoria. Di malam hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ya, teman-teman yang suka menonton kita, ya saya berterima kasih. Ya, kita berterima kasih kalau memang ada yang menonton, dan kalau bisa di subscribe ya, dan di share, di komen. Ya, sebelum mulai kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Jesse. Belum siap. Tunggu sebentar ya. Dipimpin Kita oleh Jesse. sama Cici Jesse ya. Sekarang berdoa dulu Jesse. Bapak, terima kasih sepanjang sekarang semua mengikuti ibadah ini. Bapak semua saya buat terima kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Ya, sekarang kita mau menyanyikan Kau ajaib bagiku. tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, perbuatan
Di dalam Kejadian tentang Abraham dan Sarah, Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Secara kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan, pasangan Abraham dan Sarah ini susah, bahkan tidak mungkin, mustahil untuk memiliki seorang anak, karena Sarah sudah mati haid dan Abraham pun sudah tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Secara manusia tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan, tidak ada jalan untuk bisa memiliki keturunan. Itulah fakta kenyataan yang terjadi di lapangannya, memang demikian adanya. Tetapi ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan berfirman, yang tidak mungkin, yang secara kenyataan, yang faktanya tidak mungkin terjadi, semuanya itu disobek, semuanya itu dibuang, semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu tidak berguna. Dan Tuhan menetapkan bahwa tahun depan Sarah akan memperoleh anak. Dan Sarah sendiri pun tertawa, walaupun waktu itu Tuhan berkata, apakah kau tertawa Sarah? Sarah menyanggah, tapi ya, Sarah tertawa karena dia menertawakan dirinya sendiri, karena dia sudah 90 tahun, tidak ada kemungkinan untuk dia punya seorang anak, karena haid pun sudah berhenti dan Abraham pun sudah tua, tidak bisa menghasilkan sperma anak yang menurut secara biologis atau kedokteran itu memungkinkan untuk memiliki keturunan. Itu sudah dihapus, itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi, tidak ada peluang untuk memiliki keturunan. Tapi ketika Tuhan berkata, engkau Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, dan engkau Sarah akan menjadi ibu banyak bangsa, dan semua raja-raja akan lahir dari keturunanmu, maka tahun depan ditetapkan Ishak harus lahir. Oleh karena Tuhan berfirman, yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari ayat ini kita percaya, kita tahu bahwa mungkin sesuatu yang secara manusia, secara kedokteran, secara statistika, secara hitung-hitungan angka, secara kenyataan di lapangan itu mustahil, itu berat, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin ada, bahkan itu sudah dihapus. Tapi ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Bagi Tuhan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tentunya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin, semuanya bisa terjadi, karena Dia Allah pencipta, Dia Allah yang menciptakan kehidupan ini. Lewat renungan ini kita percaya apapun masalah kita, pasti Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Semua masalah kita itu bisa sirna dalam seketika ketika Tuhan berfirman dan Dia melaksanakan janjinya. Itulah pengharapan kita sebagai anak Tuhan di tengah masa-masa kesusahan dan kesesakan di dunia ini. Demikian renungan firman Tuhan. Udahlah, begitu dulu aja. Jadi intinya mah bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Kita percaya, walaupun saya juga sebenarnya sama ada pertanyaan ya. Saya tetap percaya kepada Tuhan yang adalah pemegang kendali. Dia tuh bisa melakukan hal yang supranatural. Ya segitu dulu aja lah. Sekarang kita mau berdoa ya. Saya mau berdoa doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dari generasi sampai generasi. Kau Allah yang hidup dari awal Kejadian maupun sampai ke Wahyu. Banyak perkara yang Tuhan kerjakan. Ajar kami melihat dengan mata iman bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, melampaui otak kami, melampaui pikiran kami. Tuhan berkatilah kami dan teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami masalah beban berat. Tuhan yang menjamah hati setiap orang-orang yang berbeban berat, supaya kami menyerahkan kepada Tuhan yang adalah pencipta kami. Karena di firman Tuhan juga dikatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Kau akan memberikan kelegaan kepada kami. Kami percaya
hidup kami pun akan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Kami akan melihat masa-masanya Tuhan selalu menolong kami dengan cara yang dahsyat. Hal-hal yang sudah makhluk Anda kerjakan dalam hidup kami. Percaya Tuhan, 2026 kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami serahkan hari ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya segitu aja ya teman-teman ya. Sampai jumpa besok lagi. Kita setiap hari berjumpa kok. Bye bye. Bye bye. God bless you.